Qablakulakum Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dengan judul pendalaman materi akhlak di SMP yang beranggotakan 3 orang, yaitu Anggi Maghfiratul Ula, Ardian Susanto, dan Asfiail Reza Nasrullah. Langsung saja kita memasuki bab pembahasan. Yang pertama yaitu kita akan membahas jujur. Apa itu jujur? Mari kita bahas di sini. Pengertian bersikap jujur. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatannya sebenarnya. Kejujuran bila kita katakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, itulah yang dinamakan bohong. Jujur itu penting, berani jujur itu hebat. Sebagai makhluk sosial, kita memerlukan kehidupan yang harmonis, baik dan seimbang. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi yang artinya, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Pada masa zaman jahiliyah, sangat sulit mencari orang yang jujur. Dengan kejujuran Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling terpercaya. Beliau mendapat gelar Al-Amin, dapat dipercaya, dari bangsa Quraisy. Kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Seharusnya sifat jujur juga menjadi identitas seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun." Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Quran Surah Al-Baqarah. Oke, next kita akan membahas tentang amanah. Kata amanah mempunyai makna yang mendalam dan fundamental dalam Islam. Ia tidak saja mempunyai kaitan yang erat dengan esensi kekhalifahan manusia, iman dan akhlak, tapi juga syarat dengan nilai-nilai etik yang dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata amanah yang lebih dikenal dengan amanat berasal dari bahasa Arab, dan ia sudah menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia. Bahkan kata itu sudah akrab dan menjadi bahasa sehari-hari. Tetapi justru karena itu pengertian yang ditangkap menjadi bersifat awam. Padahal kata amanah dalam Al-Quran dan hadis mengandung bobot yang dalam dan merupakan salah satu kunci dalam konsep syar'i, khususnya dalam kaitannya dengan konsep muamalah, yaitu aspek yang hubungannya antara manusia dengan manusia dalam pergaulan masyarakat. Fazlur Rahman dalam bukunya Major Themes of the Quran yang sudah diterjemahkan dengan judul Tema Pokok Al-Quran mengkaitkan amanah dengan fungsi kekhalifahan manusia. Ia menjelaskan bahwa fakta moral yang tertanam dalam inilah yang menjadi tantangan abadi manusia dan yang membuat hidupnya sebagai perjuangan moral tidak berkesudahan. Di dalam perjuangan ini Allah berpihak pada manusia asalkan ia melakukan usaha-usaha yang diperlukan. Manusia harus melakukan usaha-usaha ini karena di antara ciptaan-ciptaan Tuhan ia memiliki posisi yang paling unik. Ia diberi kebebasan berkehendak agar ia dapat menyempurnakan misinya sebagai khalifah Allah di atas bumi. Misi inilah perjuangan untuk menciptakan sebuah tata sosial yang bermoral di atas dunia yang dikatakan Al-Quran sebagai amanah. Oke, yang selanjutnya adalah pengertian istiqomah. Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Sesuai yang mempunyai sifat istiqomah, bagian batu karang yang berada di tengah-tengah lautan, yang tidak tergeser sedikit pun, meskipun dihantam oleh gelombang yang sangat besar. Istiqomah terwujud karena adanya keyakinan dan kebenaran dan siap menanggung resiko. Sikap ini wajib dimiliki setiap muslim, termasuk kita sebagai pelajar. Istiqomah dapat membantu kita untuk membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar harus memberi contoh yang baik kepada siapa saja dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat sekitar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu
fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 46. Ayat di atas menjelaskan sikap orang-orang istiqomah, yaitu menepati dan mengikuti garis-garis yang telah ditentukan oleh agama, menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggalkan semua larangannya. Orang yang semacam itu tidak perlu khawatir terhadap diri mereka di hari kiamat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan mereka. Hikmah-hikmah berperilaku jujur. 1. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. 2. Mendapatkan banyak teman. Dan 3. Mendapatkan ketenteraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Hikmah berperilaku amanah. Kita akan dipercaya orang lain. Ini merupakan modal yang sangat berharga dalam kehidupan sosial. 2. Orang lain akan memberikan pandangan simpati. 3. Mendorong kesuksesan dalam kehidupan. 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan dalam menjalankan kehidupan. Hikmah berperilaku istiqomah. 1. Orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rasa takut dan sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya. Tidak hanya dibawa kesedihan dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. 2. Orang yang istiqomah akan mendapat kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan bulat. 3. Orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan salat akan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian berempati. Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain. Dalam istilah lain, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Empati merupakan sifat terpuji. Islam menganjurkan hambanya memiliki sifat ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah An-Nisa ayat 4, yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran Surah An-Nisa ayat 4. Menghormati orang tua. Orang tua adalah ayah dan ibu kandung dari anak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, orang tua artinya ayah dan ibu, sedangkan dalam bahasa Arab sering disebut al-walid. Islam mengatur hubungan antara orang tua terhadap anak, termasuk tata cara pergaulannya antara orang tua dan anak masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang diatur dalam Islam. Di antara kewajiban orang tua terhadap anak adalah merawat dan mendidik dengan sebaik-baiknya sesuai syariat Islam. Proses pendidikan di lingkungan keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental dan spiritual. Oleh karena itu, orang tua harus memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya. Dalam agama Islam, kedua orang tua memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Setiap anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada orang tua atau birrul walidain. Birrul walidain juga diartikan sebagai berbakti kepada kedua orang tua. Perilaku menghormati dan mematuhi nasihat-nasihat termasuk birrul walidain. Seorang anak wajib menghormati dan mematuhi semua nasihat orang tuanya, selama keduanya tidak memerintahkan kemaksiatan dan kemusyrikan. Bahkan seseorang anak tetap harus menghormati kedua orang tuanya meskipun orang tuanya kafir. Kewajiban menghormati dan mematuhi kedua orang tua termaktub di dalam Al-Quran. Ada banyak ayat yang berbicara tentang hal ini, di antaranya surah An-Nisa ayat 36, yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu Sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Hormat kepada guru. Guru adalah pendidik atau pengajar
pada pendidikan formal, guru adalah orang tua kedua, yaitu orang yang mendidik dan mentransfer ilmu pengetahuan agar murid-muridnya dapat menjadi lebih baik. Menghormati dan mematuhi perintah para guru adalah wajib selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan agama. Guru berjasa besar dalam mendidik dan mengajar kita sejak usia dini. Berkat jasa guru kita bisa membaca, menghitung, menyanyi, dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Mereka tak kenal lelah dalam mengajar dan mendidik murid-muridnya. Tidak hanya itu, guru juga menjadi teladan dan menanamkan akhlak mulia bagi murid-muridnya. Guru selalu memberikan motivasi, arahan, dan nasihat kepada murid-muridnya. Harapannya agar semua muridnya menjadi orang sukses. Tanpa bimbingan dan didikannya, kita tidak akan bisa membedakan antara yang benar dan salah, mana yang halal dan haram. Jasa guru tidak bisa dibeli dengan materi. Berkat jasa gurulah kita menjadi orang berilmu. Dengan bekal ilmu kita bisa menjalani kehidupan dengan tenang dan tentram. Inilah kebaikan-kebaikan seorang guru kepada murid-murid. Islam menempatkan guru pada posisi mulia. Mereka adalah orang tua kita setelah orang tua kandung. Oleh karena itu, kita harus menghormati dan mematuhinya sebagaimana yang kita lakukan terhadap orang tua. Hormat dan patuh kepada guru sangat ditekankan oleh Islam. Setinggi apapun pangkat dan kedudukan seseorang, dia berhutang budi kepada guru. Bagaimana cara menghormati dan mematuhi guru? Menghormati dan mematuhi guru dapat dilakukan dengan cara: 1. Menyapa dan mengucapkan salam ketika bertemu. 2. Mendengarkan dan menyimak dengan baik semua perkataan-perkataan guru saat menjelaskan di depan kelas. 3. Memandang guru dengan penuh rasa hormat atau takdim. 4. Hendaknya duduk di hadapan guru dengan sopan dan tenang. Guru juga berjasa dalam menanamkan akidah Islam yang lurus. Dengan akidah yang lurus, seseorang akan hidup bahagia dunia hingga akhirat. Dalam ajaran Islam, guru atau ulama harus dihormati dan dimuliakan. Menghormati, mematuhi, dan memuliakan guru merupakan syarat agar ilmu yang diperoleh bisa bermanfaat bagi orang lain. Seseorang yang memiliki ilmu yang bermanfaat akan mendapatkan pahala sampai hari kiamat. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Yumkin kafaitu bihada astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.